Berantem, bertengkar sama orang lain, jangan pasang status, menjelek-jelekin, atau sampai melakukan penghinaan dan lain-lain. Ini bahaya loh. Ini bisa kena pidana. Jangan sampai gara-gara ini jempol, ya lu refleks, lu latah, terus tiba-tiba ngeposting tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Arba Sabrina. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi. Saya kelas 2A dan NIM saya 2403045034. Di video kali ini saya ingin membahas Undang-Undang ITE. Jadi apa sih itu Undang-Undang ITE? Kepanjangan Undang-Undang ITE ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini seringkali menjadi sorotan dan perdebatan baik terkait kebebasan berekspresi maupun perlindungan hukum di ranah cyber. Undang-undang ITE ini bertujuan untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik, kemudian melindungi kepentingan umum dari berbagai penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang teknologi informasi, dan yang terakhir menciptakan rasa aman dan tertib dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sekarang kita hidup di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan mencari informasi. Di balik kemudahan ini, muncul tantangan baru seperti kejahatan cyber, pencemaran nama baik melalui media sosial, penyebaran ujaran kebencian, penipuan online, penyebaran konten asusila, dan akses ilegal ke sistem komputer orang lain. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang kuat untuk mengatur ruang cyber ini, yaitu Undang-Undang ITE ini. Kemudian di sini ada pasal-pasal yang seringkali menjadi perhatian publik, yaitu salah satunya pasal 28 ayat 1 mengenai berita bohong yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan kata lain, pasal ini melarang setiap orang untuk secara sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik. Kemudian bagaimana sih cara kita aman berinteraksi di ruang digital? Yaitu dengan cara kita harus bijak bermedia sosial dan berinternet. Kemudian ada beberapa cara agar kita tetap aman dan tidak terikat dalam Undang-Undang ITE ini. Yang pertama yaitu saring sebelum sharing. Jadi selalu verifikasi informasi sebelum menyebarkan dan jangan mudah percaya hoax. Kemudian yang kedua, ada jaga etika komunikasi. Dengan kita menggunakan bahasa yang sopan dan santun, hindari ajukan kebencian dan pencemaran nama baik. Kemudian yang ketiga ada pikirkan dampaknya. Setiap postingan atau komentar pasti memiliki potensi dampak yang luas. Jadi kita harus mempertimbangkan konsekuensinya ke depannya sebelum diunggah. Kemudian yang keempat ini ada lindungi data pribadi. Jangan sembarang memberikan
atau membagikan informasi pribadi kita atau orang lain. Kemudian yang kelima ada pahami resikonya. Jadi ketahui bahwa apa yang kita unggah di internet ini akan selalu terekam. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan video dari saya adalah Undang-Undang ITE ini tuh adalah instrumen hukum yang penting untuk menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Memahami Undang-Undang ITE ini bukan berarti mengekang kebebasan berekspresi, melainkan mengajarkan kita untuk berekspresi secara bertanggung jawab dan beretika. Sekian pembahasan Undang-Undang ITE dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita beralih ke informasi lain pemirsa, kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE atas TikToker pengkritik Provinsi Lampung, Bima Yudo Saputro akhirnya dihentikan. Penyidik Polda Lampung menghentikan proses penyidikan karena tidak menemukan unsur pidana dalam laporan tersebut. Penghentian kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE atas TikToker pengkritik Provinsi Lampung, Bima Yudo Saputro, diambil dalam forum gelar perkara yang dilakukan Polda Lampung. Menurut aparat Polda Lampung, di tahap penyelidikan pihaknya telah meminta keterangan dari pihak terkait dan juga sejumlah saksi. Penyelidikan kasus ini dilakukan atas laporan seorang pengacara bernama Ginda Ansori Waika atas tudingan menyebarkan berita bohong. Atas alat bukti yang telah didapatkan dari keterangan klarifikasi maupun dari hasil gelar perkara, penyidik di Treskrimsus Polda Lampung menyimpulkan bahwa tindakan tersebut bukan tindak pidana. Atas dasar tersebut, perkara ini dihentikan penyelidikannya. Dan dari hasil gelar perkara yang telah kami lakukan tersebut, kami simpulkan bahwasannya perkara ini adalah bukan tindak pidana, ya, sehingga atas dasar tersebut perkara ini kami hentikan penyelidikannya. Ya. Sebelumnya, Bima Yudo Saputro yang tinggal di Australia merilis video di akun media sosial TikTok miliknya. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di Lampung yang menurutnya tidak mengalami kemajuan. Mulai dari infrastruktur seperti jalan yang rusak hingga kecurangan dalam sistem pendidikan. Sementara sebelum kasus ditutup, Bima sempat mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk orang tuanya Bima, itu saya menghimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi, karena ini tidak ada hubungannya dengan Bima. Bima itu adalah subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan, ditakut-takuti. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jerat Undang-Undang ITE terus menghantui para pengguna media sosial. Banyaknya kasus pengguna media daring dilaporkan karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait poin-poin yang melanggar Undang-Undang ITE. Lalu apa saja dan bagaimana cara bijak bersosial media? Informasinya kami hadirkan dalam Fakta Media berikut ini. Ya, satu itu adalah menyebarkan video-video porno. Kedua mungkin ada judi online. Yang ketiga ini yang jelas menyebarkan hal-hal perkataan atau tulisan ya yang sifatnya ini mencemarkan nama baik seseorang sehingga citra seseorang ini bisa terusak. Terus menyebarkan berita-berita yang bersifat kebohongan ya. Karena yang bersifat kebohongan ini akan mempengaruhi opini publik sehingga akan menimbulkan suatu kegaduhan. Semuanya itu terjerat ya. Karena kan peristiwa ini tidak tiba-tiba terjadi. Tindakan ini bisa menimbulkan sebuah kegaduhan. Itu dibarengi dengan beberapa unsur lain yang mengikuti. Jadi kalau misalnya memang ini sengaja ada sebuah dampak dari dia memposting ya, ingin membuat sebuah kegaduhan. Dia pelaku utama inilah yang memang juga dijerat tentang pelanggaran etik. Begitu juga dengan yang mereposting.
Sebelum kita melakukan sebuah tindakan itu, kita harus menganalisa dulu. Kita berpikir dulu. Kalau kita mendapatkan berita ya, tidak kok tiba-tiba kita langsung mereposting. Tenang dulu. Dibaca benar-benar. Kita cari kebenaran. Apakah memang berita yang kita terima itu adalah sebuah kebenaran? Atau malah sebaliknya, bahwa berita itu adalah berita yang sengaja disebarkan dengan maksud dan tujuan untuk membuat onar atau kegaduhan. Tapi tentunya kalau kita tidak paham, ya jangan kita ngikut-ngikut. Nah, orang ini berani bertanggung jawab dan berani bertanggung jawab.